Menurut Bunda Tessa Mariska, apakah Yoke masuk? Ada yang jebak? Ada, oke. Kira-kira coba sebutin inisial yang menjebak. Saya tahu. Saya sebut ya. Mangkoko aja kalau saya, karena saya istilahnya semua teman. Oh gitu. Iya kan inisial-inisial aja. Kalian aja yang berasumsi kan. Aku baca kok. Kalau saya menurut pemikiran saya dan juga saya juga banyak kenal banyak orang ya kan. Inisialnya menurut saya tetap K. Gitu, karena kenapa? Karena cuman dia aja yang tambah rame kan? Memang kalian yang tukang gosip semua. Coba kita jualan pia, tidak ada orang yang mau. Oh, bapia terenak punya Koko. Kalian ke bio-nya, bapianya enak banget. Gude sudah saksi bisu dan saya hari ini dikirimin juga sama Gude dan Koko bapia yang paling enak itu. Tunggu dulu, belum ada yang masuk ini. Coba. Koko, iya sayang. Coba kalian ke profil dulu terus beli dulu. Belum ada yang beli ini TikTok Shop, belum ada yang nyala ini. Aku Udah habis kata si Gude. Ayo, Koko beli bakpia, ayo bakpia. Langsung ke profil, di situ ada pia itu langsung di check out aja sayang. Oh pia langsung check out. Ayo, kalau mau nanya langsung check out pia. Langsung check out pia kalau ada yang mau nanya. Nah ini kita nggak sebut inisial lagi ya, inisial kita nggak sebut nama orang, tapi kalian yang mengartikan ya rame kan? Kita tidak sebut nama, tapi kita mengartikan sendiri aja lah kalian. Nah ini waktu dia ke Tengkong itu ada yang memvideokan pertama kali yang diupload tuh. Nah pertanyaannya, apakah si YK itu mau itu diupload atau tidak awalnya? Coba Bunda yang jawab. Dia nggak mau diupload. Nah, sepakat. Itu. Nah, kenapa orang itu upload gitu? Sekarang begini Bun, ini bukan rahasia umum ya. Kalau orang itu ibarat kata orang ke Tengkong ya. Orang itu kalau teman kita ke Tengkong itu jangan diekspos dulu. Siapa tahu ada kan pembicaraan di belakang mau 86 kayak 87, 88, 89, 100 itu. Nah, berarti di sini ini juga pesan kepada Bunda ya. Jadi di sini ini kita memilah itu teman dengan musuh itu tipis gitu. Kita udah nggak tahu yang mana teman, yang mana musuh, yang mana gini. Jadi berpinter-pinterlah kita mencari teman gitu. Berpinter-pinter. Saya nggak bilang bagusin diriku, tetapi saya itu biarpun mulutku tajam, saya itu kayak begini nih. Sebenarnya itu orang yang upload, itu yang si ini, sebenarnya saya tidak ada ibarat kata permusuhan atau bagaimana. Cuman kan maksudnya kita itu harus mencerdaskan netizen gitu loh. Jangan mau netizen digiring dengan hal-hal yang tidak baik gitu loh. Jadi netizen itu kan kadang-kadang dia makan itu bulat-bulat itu informasi kan begitu gitu loh. Saya juga kalau sebelum saya bikin video itu saya pasti harus analisa dulu gitu loh. Mana yang ini benar apa enggak gitu. Seperti itu. Udah ada yang CO kok pianya? Tunggu dulu, ini lagi cek dulu ya. Akhir CO pia. Siapa ini? Sabi 17. Sabi 17, nggak tahu dari mana, apa dari kantor. Ada juga, masih ada yang live di belakang. Ayo CO, pianya Koko enak, pianya. Nah, sebenarnya sih saya efeknya itu, saya sih sama YK juga itu nggak ada kenal secara personal gitu Bun. Cuman maksudnya saya itu tidak mau ya kalau kita dengar dan itu rasanya kita benar, kita harus menyuarakan begitu. Karena memang kan tugas kita untuk memberitahu orang-orang itu bahwa ini loh yang benar. Terlepas orang itu mau percaya apa enggak, terserah gitu. Kok jangan lupa tanggal 27 ya. Iya saya nggak pernah lupa kalau masalah pia-pia. Namanya juga pekerjaan. Begitu. Jadi saya rasakan kemarin Bunda juga ada ikut bersuara ya masalah YK itu kan. Sedikit. Nah sedikit, iya. Enggak, jangan terlalu banyak bersuara masalah itu Bun, bahaya soalnya. Kalau
Kalau saya gini, kalau saya memandang, oke, saya tahu tapi ada ketersangkutannya maka teman saya juga temannya dia. Iya. Ternyata dia berbuat baik sama teman saya. Jika saya hajar di sini teman saya dia berbuat baik sama teman saya nggak tega gitu loh. Jadi saya, ya udahlah, saya konsen di Niki aja lah, saya nggak konsen di cep itu deh. Ya, kalau saya sih bukannya apa, kalau YK itu bukannya begini. Kita itu kan sering bersuara juga. Tapi YK itu kadang-kadang juga memang ya kalau masalah perkataannya itu mungkin terlalu sadis lah ya kan, bisa dibilang begitu. Karena kalau kayak saya itu kan saya membahas itu universal. Jadi nggak larinya ke satu itu orang dan 80% VT-nya itu membahas itu doang. Begitu. Nah, kalau saya sama Bunda itu mudah-mudahan sama sepakat ya. Kita membahas itu bukan karena kebencian. Sama seperti kalau misalkan saya membahas kayak NM lawan musuhnya NM, kita membahas itu kita itu tidak mau ya. Kita tidak mau membahas karena kita membenci musuhnya, enggak. Kalau saya sama sekali enggak. Bisa dicek-cek lah ya kan. Jadi yang kita bahas itu perbuatannya. Begitu. Kalau misalkan saya bilang, saya benci sama Bunda Tessa Mariska, saya bilang, misal ya, pipinya itu warna pink, misal gitu kan. Atau orangnya itu begini, enggak. Karena saya merasa saya ini orang beragama gitu kan. Saya ini orang beragama dan saya mengatakan hal-hal yang pantas kita katakan gitu. Kita mengatakan apa yang pantas kita katakan, yang tidak pantas ya kita gini. Kita bicara yang kita sesali adalah perbuatannya gitu, bukan yang kita sesali adalah orangnya gitu. Kalau masalah NM sering ngomong-ngomongnya yang kayak begitu terserah, tapi menurut pandangan saya lebih suka itu menjunjung orang itu yang gak munak gitu. Gak munak kayak NM gitu kan. Dan kalau mau dibilang merugikan, oke, kalau memang dianggap itu positif dan akhirnya divonis dia bersalah, menurut saya kan ini perang antar mafia. Jadi NM juga ini mafia gitu kan ceritanya gitu kan. Jadi dia lawan mafia dengan cara mafia. Tapi menurut saya kalau NM itu dia cuman merusak satu orang. Tetapi yang lawannya itu yang dia serang itu adalah rakyat Indonesia gitu, masyarakat Indonesia, itu bedanya gitu. Betul. Jadi begitu. Itu saya bilang berapa kali, NM itu dia menyerang atau misalnya tahulah dia merugikan, kalau kalian dianggap merugikan ya, merugikan satu orang. Dan yang dia bela yang merugikan ribuan jutaan orang, muka manusia hancur lebur. Hanya untuk kepentingan kantong pribadi, hanya kepentingan flexing, hanya kepentingan kelihatan kalau dia bagaimana. Tidak memikirkan bagaimana, itu kan yang diperangin sama NM gitu. Nah kalau dipikir-pikir dosa, dari pikir dosa aja ya, dipikir dosa lebih banyak nol. Yang merusak muka banyak orang diperangin sama NM, hanya memerangin dia gitu loh. Nah itu menurut aku, dia tidak dapat keuntungan. Ini mereka ini tidak dapat keuntungan lagi, yang untungnya per bulan tuh sampai ratusan miliar kok. Iya. Gitu. Itu mereka sudah tidak menikmati lagi keuntungan itu, sehingga mereka kalang kabut apapun dilakukan, yang penting betul itu membusuk di sana. Rela mati lah, karena ini lahannya kemarin itu yang diambil itu udah perputarannya itu udah terlalu berapa uang persenan uang yang ada di Indonesia itu lari ke situ gitu. Oke, ini ada Meliana nih, aku jawab dulu. Meliana tadi tanya. Oke. FS katanya yang sambo-sambo membunuh satu orang, dimaafin kan Kak? Oke. Itu ya, membunuh dan sudah menghilangkan nyawa. Oke. Itu tidak mungkin dimaafkan, maupun satu orang maupun 1000. Tapi NM, nyawa siapa yang dibun-bun sama dia? Coba jawab. Dan juga begini, misalkan Bunda Tessa, saya mau ibarat kata memeras Bunda Tessa. Kalau Bunda Tessa itu keep baik-baik itu uangnya, dia tidak oper ke saya, nggak akan terjadi gitu. Dan maksudnya kalau Bunda Tessa, ngapain Bunda Tessa mau kasih ke saya? Berarti dia kan memang dia menginginkan ada sesuatu gitu loh dari menutupin kebiusukannya. Nah, dari transaksi itu gitu. Iya, menutupin kebiusukannya, dicari-cari orang untuk menutup kebiusukannya. Dia lakukan. Kalau menurut saya dia hanya kasih 4M itu jauh lebih sedikit, karena untungnya aja ratusan miliar per bulan. Dia mencari-cari orang, nih tolong ya tutup
logikanya kan kita berpikiran nya begitu. Lu cari, lu beri. Dari mana lu merasa? Lalu sekarang bebas merdeka. Dari mana rasanya lu tertekan? Lu tertekan. Dari mana lu bebas merdeka? Udah kemana-mana malah lu. Kan Jadi kalau tertekan, ketakutannya itu harus dipilah-pilah. Ketakutan karena barangnya ketahuan kah? Apa ketakutan karena masalah uang itu? Tapi kalau ketakutan itu, kalau menurut kita itu kita lebih memilih ketakutannya itu karena dia tidak mau sesuatu hal yang tidak baik dalam dirinya itu terekspos gitu. Begitu. Tapi kalau saya tetap percayakan kepada kepolisian Republik Indonesia. Kalau dibilang saya membela orang yang seperti itu, kalau saya pribadi itu saya itu simpatisan. Jadi terlepas kalau negara menganggap NM itu salah dan akhirnya dihukum ya sudah gitu. Tapi kalian jangan melarang kita itu untuk bersimpati seorang ibu yang punya 3 anak di luar sana gitu. Kalian jangan larang itu. Kalian mau ter-SSS atau terapa itu terserah, karena kami juga nggak pernah ngelarang kalian untuk membela siapapun gitu loh maksudnya. Betul. Kita gini loh, kita saling menghargai aja. Lu ngebela siapa? Lu ngebela owner skincare abal-abal ya silakan. Kalau kita ngebela si NM yang menurut saya kalian jolimin, yang menurut saya kalian kriminalisasi, jangan sibuk. Ya itu haknya kami juga nggak pernah melarang kalian. Ya silakan kalian dengan pendiriannya kalian, kami pun dengan pendiriannya kami. Saling menghargain aja, saling kita tunggu P21, kita tunggu di sidang. Yang mana benar, kalau dinyatakan NM bersalah, ya namanya manusia tidak luput dari salah. Kita juga terima, asal keputusannya beradil, berdiri tegak. Tapi kalau dinyatakan NM nggak bersalah, lu juga harus memulihkan nama baiknya NM dan segala kerugian yang harus lu kembalikan. Kan itu aja sebenarnya. Gitu loh. Jangan juga dimaksain. Tapi jangan juga menghujat orang yang bela musuh. Nggak pernah. Nggak pernah menghujat kita. Ngapain menghujat? Saya itu tidak pernah kurang kerjaan seperti buzzer. Ya. Saya juga nggak pernah typing di situ. Nggak pernah. Itu bukan gaya saya gitu loh. Bukan gaya saya. Saya di akunku aja kayak si Bunda ini. Cuma di akun kita-kita ini aja kita membahas, kita bicara gitu. Di akun kita-kita aja gitu. Begitu. Terus kalau ada banyak orang yang ngomong itu kan pemerasan, kalian kok yang kayak gitu kalian bela. Sekarang begini, pada dasarnya kan manusia kan tidak ada luput dari kesalahan dan tidak luput dari ini. Ya kalau menurut saya lebih worth it saya membela NM karena dia nggak munak orangnya juga dan dia belak-belakan juga. Saya lebih worth it bela dia daripada orang yang terkesannya itu baik padahal di belakangnya itu tidak baik gitu. Iya, kalau saya juga sama orang yang kelihatan kok dari mukanya, cara ngomongnya, cara ketawa itu kelihatan orang munak. Orang munak itu justru yang kita harus takutin. Tapi kalau orangnya belak-belakan itu kita justru hargai ya, emang dia berpendapat. Tapi orang munak dia bergeraknya di jalur lain. Itu menurut saya tidak respect sama sekali sama orang munak-munak begitu. Satu lagi gini loh kok, kayak misalnya kenapa diserang kita yang bersuara untuk NM. Sekarang gue tanya, kalau kayak seperti nggak ada gue, nggak ada Koko, nggak ada yang lain-lain bersuara untuk NM, emang NM bisa bersuara sekarang di dalam? Iya betul. Ya. Terus nggak ada keadilan dong. NM nggak bisa bersuara, terus gue sama kayak orang Koko sama kayak yang lain-lain untuk bersuarakan NM dengan menyuarakan kebenaran, terus kalian bagaimana cara kami nggak bersuara? Itu nggak adil. Karena orang di dalam nggak bisa membela dirinya. Oke. Bersuara. Terus begini, sekarang pertanyaannya ya untuk kalian semua, kenapa kejaksaan itu menolak berkasnya itu? Berarti itu menurut kejaksaan itu nggak worth it untuk dilanjutkan atau untuk di P21. Nah, kalau memang belum banyak buktinya itu kenapa seperti kayak dipaksakan, kenapa seperti kayak dicari-cari gitu. Ya misalkan biarkan aja dulu dia di luar sambil kalian mencari memang bukti-bukti yang valid, terus akhirnya kalian tangkap, terus akhirnya biar bisa di P21 diserahkan ke kejaksaan itu. Ini berkasnya gitu loh maksudnya. Sekarang kalau saya koar-koar bilang buktinya misalkan dipaksakan, kurangnya bukti. Kalau saya koar-koar begini, itu berdasar. Kenapa saya bilang berdasar? Karena jangankan saya, kejaksaan pun belum terima gitu loh. Belum mau terima, coba apa namanya itu?
gitu kan? Dipaksakan terus apa namanya itu kalau nggak dipaksakan? Itu Iya. bahasa apa yang bisa dipakai? Sekarang gini loh, kenapa JPU membalikkan bukti yang mereka kirim? Karena apa? JPU juga tahu kalau nanti di persidangan dia berhadapan dengan hakim itu benar-benar teliti banget daripada dia bun-bun diri di sana, mending balikin dulu. Karena dia sudah ada harga diri waktu dia bersidang gitu loh. Termasuk sama hakim, keputusan dari hakim. Dan dia kalau hanya menerima bukti P21 tiba-tiba dihajar di persidangan, dia juga nggak mau. Dia nggak mau salah nanti, nggak mau salah itu udah pasti gitu. Itu udah pasti, berarti kan maksudnya buktinya itu nggak kuat gitu loh. Cuman ya gimana ya, mungkin juga memang lawannya NM ini terlalu sadis lah ya kan, terlalu kuat lah ya kan. Jadi dan terlalu licin. Jadi dipaksakan itu masuk kan. Yang penting diam saya dulu, dipaksakan masuk seperti itu gitu. Begitu guys. Jadi dipaksakan masuk sayang. Iya dipaksakan. Itu saya bilang kayak kemarin lagi saya live ada bukti baru. Gue ketawa ngakak. Bukti baru orang ada di dalam. Bukti dari mana? Emang bisa orang di dalam keluar terus menemuin lu baru dapat bukti baru kan ngadi-ngadi. Amplop cok. Oh, aduh, saya Eli. Kau Yang penting beli Pia dulu Pia. CO dulu Pia. Iya. Kalau CO Pia nih A1 keluar nih. Ayo, beli Pia. A1 keluar nih.